Di dunia yang tampaknya sempurna, di mana tidak ada lagi kemiskinan dan semua orang hidup sejahtera, ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran banyak orang. Apakah kita benar-benar bisa menghapus ketidakadilan, ataukah hanya menutupi masalah yang lebih dalam? Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini. Tetapi di balik semua kebahagiaan itu, tersembunyi tantangan baru yang mengancam kesejahteraan kita semua. Bab 1. Dunia tanpa kemiskinan. Bayangkan sebuah dunia di mana kemiskinan tidak lagi ada. Setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar. Makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, bahkan rekreasi. Di kota-kota besar, tak ada lagi gubuk atau kawasan kumuh yang menghiasi tepian kota. Jalan-jalan teratur, dipenuhi oleh masyarakat yang hidup dalam kenyamanan. Tak ada wajah murung di sudut jalan yang menunggu belas kasih. Setiap orang tampaknya puas dengan hidup mereka, merasa aman bahwa kebutuhan mereka dipenuhi tanpa kecemasan keuangan. Teknologi telah berkembang pesat, dan berkat robotisasi serta kecerdasan buatan, produksi barang-barang dasar menjadi sangat murah, bahkan nyaris gratis. Otomatisasi menyebar ke seluruh sektor kehidupan, mulai dari produksi makanan hingga pengelolaan kesehatan, sehingga tak ada lagi alasan untuk kelaparan atau ketidakmampuan mendapatkan layanan medis. Pemerintah memainkan peran penting dalam penghapusan kemiskinan. Kebijakan ekonomi di seluruh dunia telah diatur sedemikian rupa sehingga distribusi kekayaan lebih merata. Pajak yang tinggi pada orang-orang kaya dan perusahaan besar mendanai program-program sosial yang memastikan semua orang memiliki standar hidup yang layak. Subsidi pemerintah melimpah, mencakup pendidikan gratis hingga tingkat universitas dan layanan kesehatan kelas 1 untuk semua orang. Di dunia ini, tidak ada lagi yang harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Semua orang memiliki waktu untuk mengejar impian dan hasrat mereka. Namun, meskipun dunia tanpa kemiskinan tampak ideal, meskipun semua kebutuhan dasar telah terpenuhi, perbedaan dalam gaya hidup tetap terlihat. Orang-orang yang memiliki lebih banyak sumber daya, baik berupa kekayaan atau akses, tetap mampu hidup lebih mewah daripada yang lainnya. Mereka yang sebelumnya kaya masih bisa menikmati akses ke layanan premium, rumah yang lebih besar, makanan yang lebih eksklusif, serta hiburan kelas atas. Sementara itu, meskipun tidak ada yang miskin, sebagian besar masyarakat tetap hidup dalam standar yang lebih rendah dibandingkan elit ini. Pertanyaannya, apakah ketidakhadiran kemiskinan benar-benar menghapus ketidaksetaraan? Walaupun semua orang memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dunia ini masih menyimpan perbedaan besar dalam kekuasaan, pengaruh, dan prestise. Meski tak ada lagi orang yang terjebak dalam kemiskinan absolut, ada yang tetap merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Mereka yang mampu mengakses teknologi terbaru atau menikmati fasilitas premium merasa lebih unggul, sementara yang lainnya menjalani kehidupan yang lebih sederhana, meskipun mereka juga tidak kekurangan. Konsekuensi sosial dari dunia tanpa kemiskinan ini perlahan mulai terlihat. Masyarakat yang tadinya hidup dengan semangat kompetitif dan kerja keras untuk keluar dari kemiskinan kini berubah. Mereka yang tidak lagi berjuang untuk bertahan hidup cenderung merasa puas dengan keadaan mereka, kehilangan motivasi untuk berkembang lebih jauh. Mereka yang sebelumnya bekerja keras untuk mencapai kebebasan finansial kini mulai merasakan kekosongan. Tanpa adanya kebutuhan mendesak atau tantangan hidup yang harus dihadapi, banyak yang kehilangan arti dari perjuangan hidup itu sendiri. Dunia ini, meskipun tampak damai di permukaan, mulai memperlihatkan bahwa hilangnya kemiskinan tidak serta-merta menghilangkan ketidakpuasan manusia. Mereka yang berada di tengah-tengah masyarakat merasa kurangnya perbedaan dalam status sosial, membuat hidup mereka kurang bermakna. Sementara itu, mereka yang ada di puncak masih berusaha mempertahankan kendali mereka atas sumber daya, meskipun dalam konteks yang lebih halus daripada sebelumnya. Ini mengarah pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah dunia benar-benar dapat lebih baik tanpa orang miskin? Atau, apakah ketimpangan dalam bentuk baru masih akan muncul, terlepas dari hilangnya kemiskinan? Dunia yang bebas dari kemiskinan ini memang indah dalam banyak hal. Tak ada lagi kesengsaraan akibat kelaparan atau penyakit yang tak terobati. Namun, apakah hilangnya kemiskinan benar-benar menghasilkan dunia yang lebih adil?
Apakah masyarakat yang tanpa kekurangan masih dapat mempertahankan daya saing dan semangat inovatif? Atau apakah manusia, dalam keadaannya yang nyaman, akan kehilangan dorongan untuk terus maju? Ayo lanjutkan ke bab 2, mesin kapitalisme. Kapitalisme, yang telah lama menjadi mesin penggerak ekonomi dunia, kini telah beradaptasi dalam masyarakat yang tanpa kemiskinan. Di dunia baru ini, kapitalisme tidak lagi melahirkan ketimpangan yang mencolok seperti di masa lalu. Namun, meskipun kemiskinan telah hilang, sistem kapitalis tetap mendominasi, membentuk tatanan ekonomi dan sosial yang baru. Di masa ini, perusahaan-perusahaan besar telah berhasil memanfaatkan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan untuk menggerakkan produksi dengan efisiensi yang tak terbayangkan sebelumnya. Mereka menciptakan lapangan kerja yang melimpah, tetapi bukan pekerjaan kasar yang biasanya kita asosiasikan dengan masa lalu. Sebaliknya, pekerjaan di dunia ini didominasi oleh sektor kreatif, analitik, dan inovatif, dengan orang-orang yang bekerja di bidang desain, pengembangan teknologi, dan industri jasa premium. Namun, di tengah keberlimpahan ini, terdapat dilema yang mengakar. Meskipun tidak ada lagi kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi tetap menjadi masalah. Para kapitalis, yang menguasai alat produksi dan distribusi, tetap berada di puncak piramida kekayaan. Kekayaan mereka terus bertambah melalui penguasaan atas inovasi teknologi dan modal global. Sementara itu, meski masyarakat luas tidak lagi miskin, mereka yang berada di kelas menengah mulai menyadari bahwa meskipun kemiskinan tak ada, ketimpangan kekayaan masih terasa nyata. Mereka mungkin tidak lagi kelaparan atau tidak memiliki tempat tinggal, tetapi gaya hidup yang diimpikan, yang diisi dengan barang-barang mewah dan liburan eksklusif, tetap sulit dijangkau. Kapitalisme tetap menggiring dunia ini ke dalam sebuah permainan tanpa akhir di mana perusahaan berlomba-lomba untuk mendominasi pasar. Mereka bersaing dalam inovasi, mengembangkan produk dan layanan yang semakin canggih dan sulit dijangkau oleh masyarakat biasa. Orang-orang yang mulai merasa jenuh dengan struktur kapitalisme yang tetap mendominasi kehidupan mereka. Meski tidak lagi miskin, mereka masih harus bekerja keras untuk meraih kenyamanan dan kemewahan yang ditawarkan oleh kelas atas. Dunia yang seharusnya tanpa kekurangan kini menjadi dunia di mana prestise dan status menjadi komoditas yang paling dicari. Sebagai contoh, salah satu karakter dalam cerita ini adalah seorang pekerja kreatif yang, meskipun hidup nyaman, merasakan tekanan dari kapitalisme baru ini. Dia memiliki semua yang dia butuhkan, rumah yang layak, makanan sehat, dan akses ke pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Namun, dia merasa terjebak dalam lingkaran konsumsi, terus-menerus berusaha memenuhi standar hidup yang terus meningkat. Setiap inovasi baru, setiap produk yang lebih canggih, seolah memaksa masyarakat untuk mengejar lebih banyak. Meski secara teknis, kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi. Sementara itu, kapitalis besar yang menguasai perusahaan-perusahaan teknologi global menikmati kemewahan yang jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh kebanyakan orang. Mereka tidak hanya memiliki kekayaan materi, tetapi juga kekuasaan yang tidak kasat mata atas teknologi dan data yang menggerakkan masyarakat. Mereka menentukan arah perkembangan dunia, memutuskan tren apa yang akan muncul dan teknologi mana yang akan mendominasi kehidupan sehari-hari. Meskipun tak ada orang yang benar-benar miskin, stratifikasi sosial dalam kapitalisme ini tetap terasa. Kelas menengah, yang kini menjadi mayoritas, tidak lagi merasa harus bertarung untuk bertahan hidup, tetapi mereka berjuang untuk tetap relevan di dunia yang terus bergerak maju. Meskipun kebutuhan dasar telah dijamin untuk semua, tidak semua orang merasakan kesetaraan dalam hal pengaruh, kekuasaan, atau kesempatan. Keuntungan dalam kapitalisme tetap dinikmati oleh mereka yang memiliki modal terbesar. Meskipun kesenjangan dalam akses terhadap kebutuhan dasar telah ditutup, kesenjangan dalam kesempatan untuk berpartisipasi di puncak piramida ekonomi tetap ada. Hanya mereka yang sudah kaya atau memiliki akses ke sumber daya besar yang mampu mendikte arah masa depan ekonomi. Persaingan di antara perusahaan besar tetap sengit, tetapi bukan lagi tentang menaklukkan pasar dasar seperti makanan atau perumahan. Persaingan kini terjadi di wilayah inovasi teknologi yang lebih rumit,
seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan eksplorasi ruang angkasa. Di sini, hanya yang tercepat dan paling inovatif yang akan menang, dan kemenangan mereka menciptakan lingkaran kekuasaan baru yang semakin sulit ditembus. Di sisi lain, meskipun kelas menengah tetap hidup nyaman, mereka yang paling kaya terus mengembangkan teknologi yang lebih canggih yang semakin meningkatkan kekuasaan mereka. Sementara orang biasa hidup dalam kenyamanan, orang-orang kaya menikmati dunia dengan peluang yang lebih luas. Investasi dalam koloni luar angkasa, teknologi pengembangan umur panjang, hingga inovasi medis yang dapat memperpanjang hidup secara signifikan. Ini menciptakan dunia dua kecepatan, di mana semua orang mungkin hidup layak, tetapi hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan untuk benar-benar mendikte masa depan. Pertanyaan mendalam, apakah hilangnya kemiskinan sudah cukup untuk menciptakan dunia yang adil? Kapitalisme mungkin telah berevolusi untuk menghapuskan kemiskinan, tetapi struktur dasarnya, yang memberikan keuntungan paling besar kepada mereka yang memiliki modal terbesar, tetap tak tersentuh. Meskipun kemiskinan telah dihapus, pertanyaan mengenai ketimpangan kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan masih ada di depan mata. Dalam dunia yang tanpa orang miskin, apakah kapitalisme masih menjadi mesin yang adil? Atau apakah sistem ini hanya menciptakan ketidakadilan dalam bentuk yang lebih halus, di mana hanya sedikit orang yang bisa benar-benar berkuasa dan mengendalikan masa depan? Ayo lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 3. Ketimpangan dalam kesejahteraan. Di dunia tanpa kemiskinan, perbedaan besar dalam kekayaan mungkin tak lagi memunculkan kesengsaraan absolut, tetapi ketimpangan kesejahteraan tetap menjadi masalah yang pelik. Meskipun tak seorang pun miskin, ketidaksetaraan dalam kualitas hidup, kesempatan, dan akses ke barang mewah mulai membentuk perbedaan kelas yang semakin kentara. Dunia yang terlihat seragam di permukaan, ternyata menyembunyikan lapisan-lapisan sosial baru yang mulai menggantikan stratifikasi lama. Di sebuah kawasan urban yang maju, tempat di mana teknologi tinggi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sini, seluruh penduduk memiliki rumah modern yang nyaman, lingkungan hijau, dan akses penuh ke fasilitas publik seperti transportasi gratis, sekolah berkualitas tinggi, dan layanan kesehatan terbaik. Namun, semakin lama, mari kita mengamati bahwa di balik kesejahteraan umum ini, muncul tanda-tanda ketidakpuasan. Cerita memperkenalkan kita pada seorang karakter bernama Arif, seorang pekerja di industri teknologi yang, seperti kebanyakan orang, hidup nyaman. Namun, meskipun ia tidak pernah kekurangan, Arif merasa bahwa kesenjangan gaya hidup antara dirinya dan elit dunia semakin terasa. Meskipun ia tinggal di rumah yang layak dan memiliki cukup uang untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya, ia melihat bahwa para elit, orang-orang yang menguasai teknologi dan inovasi terdepan, hidup dalam dunia yang berbeda. Para elit ini tinggal di kawasan tertutup yang dipenuhi dengan kemewahan yang tak terbayangkan. Mansyah megah, layanan pribadi seperti pelayan robotik, dan akses ke teknologi yang bahkan belum dirilis ke publik. Mereka menikmati layanan medis premium yang memungkinkan perpanjangan usia, perjalanan ke luar angkasa untuk rekreasi, dan hiburan eksklusif yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Arif mulai merasa bahwa meskipun tidak ada yang miskin, kesenjangan dalam kualitas hidup masih sangat mencolok. Dengan menggali lebih dalam mengenai dinamika ketimpangan ini, di satu sisi, Arif dan kelas menengah lainnya tidak benar-benar menderita. Mereka memiliki pekerjaan yang layak, rumah yang nyaman, dan keamanan finansial. Namun, mereka merasa bahwa dunia ini menawarkan kesempatan yang lebih besar bagi segelintir elit. Arif, misalnya, menyaksikan bagaimana anak-anak orang kaya mendapatkan pendidikan privat dengan teknologi tercanggih, sementara anak-anaknya, meski bersekolah di sekolah umum yang berkualitas tinggi, tidak memiliki akses ke pendidikan yang begitu eksklusif. Muncul rasa ketidakpuasan yang mendalam, meskipun dalam masyarakat yang bebas dari kemiskinan, karena perbedaan dalam kesejahteraan ini semakin terasa. Kesenjangan ini membentuk perasaan kurang beruntung di antara mereka yang tidak berada di puncak piramida sosial. Meskipun pada kenyataannya mereka hidup jauh lebih baik daripada kebanyakan orang di masa lalu.
Ini menyoroti dilema besar yang dihadapi dunia tanpa kemiskinan. Jika semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi, mengapa masih ada ketidakpuasan? Arif mulai menyadari bahwa kebahagiaan dalam masyarakat ini tampaknya tidak hanya bergantung pada kecukupan material, tetapi juga pada perasaan kompetisi dan kesempatan untuk naik dalam hierarki sosial. Ketika kesempatannya untuk mencapai kemewahan yang sama dengan para elit semakin terbatas, ia mulai merasa terjebak dalam status sosial yang stagnan. Meskipun tak ada kekurangan dalam hidupnya, ia merasakan batasan yang sangat nyata dalam mencapai gaya hidup yang lebih tinggi. Sementara itu, ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari aspek material. Ada ketimpangan dalam akses terhadap inovasi terbaru, teknologi, dan bahkan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Orang-orang kaya di dunia ini tidak hanya menikmati barang-barang mewah, tetapi mereka juga memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan arah masa depan dunia. Mereka berinvestasi dalam proyek-proyek ambisius seperti koloni di planet lain, atau pengembangan teknologi medis yang bisa memperpanjang umur, sementara mayoritas masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam inovasi-inovasi ini. Ketimpangan dalam kesejahteraan ini juga terlihat dalam cara masyarakat memandang kesuksesan. Meskipun semua orang memiliki akses ke sumber daya dasar, pengakuan sosial dan prestise tetap diberikan kepada mereka yang berhasil mengumpulkan kekayaan yang lebih besar dan menikmati gaya hidup yang lebih mewah. Orang-orang seperti Arif, yang merasa puas dengan pencapaian mereka sebelumnya, mulai merasakan tekanan sosial untuk mencapai lebih banyak, meskipun mereka sebenarnya tidak membutuhkan apapun lagi. Pertanyaan besar, apakah mungkin untuk menghilangkan perasaan ketidakpuasan di masyarakat yang tanpa kemiskinan, tetapi masih memiliki ketimpangan? Seberapa besar ketidaksetaraan dapat diterima sebelum masyarakat mulai runtuh ke dalam krisis sosial baru? Arif, seperti banyak orang di kelas menengah, tidak ingin kembali ke masa di mana kemiskinan menjadi masalah besar. Namun, ia mulai merasakan bahwa dunia ini telah menciptakan bentuk ketidaksetaraan baru yang lebih halus, tetapi tidak kalah menekan. Terdapat kebingungan moral yang dihadapi oleh masyarakat. Meskipun dunia telah mencapai sesuatu yang tak terbayangkan, penghapusan kemiskinan, mereka masih dihadapkan pada pertanyaan tentang keadilan dalam kesejahteraan. Apakah kesetaraan dalam akses terhadap kebutuhan dasar sudah cukup? Atau apakah masyarakat masih membutuhkan distribusi kekayaan yang lebih merata untuk memastikan kesejahteraan yang benar-benar adil? Bahkan di dunia tanpa orang miskin, perasaan ketidakadilan masih bisa muncul dari perbedaan-perbedaan kecil yang terus berkembang. Ketika gaya hidup mewah hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas merasa terjebak dalam kesejahteraan yang cukup, masyarakat mulai mempertanyakan apakah kesetaraan yang mereka impikan benar-benar tercapai. Ketidakpuasan ini akan terus menjadi bayang-bayang dalam masyarakat yang, meskipun tanpa kemiskinan, tetap harus menghadapi ketimpangan dalam bentuk baru.